Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian adik-adik mahasiswa teknik komputer semester 2 dan semester 4 mata kuliah fisika listrik dan elektronika dasar? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajar meskipun dari rumah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena telah memberi kritik dan saran tentang konten video pada channel pembelajaran ini. Saya sangat senang dan sangat mengapresiasi semua usul kalian. Pada video ini, saya ingin mengenalkan kepada kalian tentang sebuah rangkaian stop kontak yang disusun secara seri. Apa saja sih yang bisa dilakukan dengan menggunakan rangkaian stop kontak seri ini? Dengan menggunakan stop kontak seri ini, kita bisa melakukan banyak hal. 1. Kalian bisa mengamati dan mempraktekkan hubung seri dan paralel. Dengan demikian, kalian jadi tahu mengapa lampu akan lebih terang jika dihubung paralel. Sementara jika dihubung seri, lampu menjadi lebih redup. 2. Kalian bisa mengukur arus pada rangkaian seri. Misalkan jika stop kontak pertama dan kedua diberi lampu, maka kedua lampu ini terhubung seri. Kalian bisa memasang ampermeter atau miliampermeter pada stop kontak yang ketiga, sehingga jika digambarkan skemanya menjadi seperti ini. Ketiga, mengukur arus pada rangkaian paralel. Semakin banyak lampu yang diparalel, semakin banyak arus yang mengalir. Coba perhatikan video ini. Jika hanya ada satu lampu, maka arusnya sekian. Jika ditambahkan lampu lagi, maka arusnya akan bertambah. Coba perhatikan jarum di miliampermeter ini. Oke, yang keempat, kalian bisa mengukur tegangan pada rangkaian seri, sehingga jika digambarkan skemanya menjadi seperti ini. Ini skemanya dan ini yang dilakukan jika kita ingin mengukur tegangan pada rangkaian seri. Dalam hal ini, tegangan pada masing-masing lampu itu berbeda. Mengapa berbeda? Karena tiap-tiap lampu memiliki resistansi yang berbeda. Lima, kalian jadi tahu bahwa pada rangkaian seri berlaku rumus pembagian tegangan. Rumusnya seperti ini. Kalian bisa mengukur resistansi lampu dan memperkirakan berapa tegangan yang diperoleh lampu tersebut jika terhubung seri. 6. Jika 3 buah lampu pijar dengan watt yang berbeda dihubung seri, maka lampu yang menyala paling terang adalah yang wattnya paling kecil. Mengapa demikian? Kalian bisa menghitung dengan rumus pembagian tegangan. Tapi syaratnya kalian harus tahu resistansi masing-masing lampu. Ini contohnya pengukuran resistansi lampu. Probe avometer cukup dimasukkan pada lubang yang kosong. Ingat, pada saat melakukan pengukuran ini, pastikan listrik PLN tidak terhubung. Jika listrik PLN terhubung pada saat kalian melakukan pengukuran ini, maka avometer kalian bisa rusak. Dari pengukuran ini kita bisa tahu semakin kecil watt lampu, maka semakin besar resistansinya. Semakin besar resistansi dari sebuah lampu, jika mengacu pada rumus pembagian tegangan, maka lampu tersebut akan mendapat tegangan yang paling besar, sehingga lampu yang wattnya paling kecil lah yang akan menyala paling terang. Meskipun ini tidak menyala, tapi arus tetap mengalir. Ini bisa dibuktikan jika saklarnya saya off-kan, maka semua lampu akan mati. Jika saya on-kan, maka
lampu akan nyala. Ini tandanya bahwa arus mengalir melalui lampu ini. Meskipun lampu ini tidak menyala, tapi arus tetap mengalir. Dia tidak menyala hanya karena tegangannya yang terlalu kecil. 7. Kalian bisa membuat berbagai variasi, semisal membuat lampu kedip sederhana dengan menghubung seri antara starter lampu TL dengan lampu pijar. Starter lampu TL ini dapat kalian temui pada lampu neon. Lampu neon yang jadul selalu menggunakan starter. Lalu kalian pasti bertanya, bagaimana cara membuatnya? Caranya cukup mudah. Saya yakin bahwa kalian bisa memasang steker, kabel, dan stop kontak sendiri. Cukup dengan menggunakan obeng. Siapkan 3 buah stop kontak masing-masing isi 3, dan buatlah hubung seri dengan menggunakan kabel NYA. Ingat, kabel NYA atau kabel tembaga pejal, atau masyarakat umum menyebutnya dengan kabel engkel. Tapi istilah teknisnya adalah kabel NYA. Kabel NYA yang saya gunakan ini warnanya merah. Kalian bebas memilih warna jika nantinya ingin membuat. Dengan kabel NYA tersebut, hubungkan pin yang ini ke pin yang ini. Kemudian pin yang ini terhubung ke pin yang ini. Ujung stop kontak pertama dan ketiga dihubungkan dengan listrik menggunakan kabel NYZ. Ingat, NYZ. Kalau kalian datang ke toko listrik, biasanya penjualnya akan bingung dengan istilah teknis NYZ. Cukup cari kabel yang seperti ini, kadang warnanya merah hitam atau putih polos seperti yang saya buat. Adapun aksesoris tambahannya adalah steker untuk jumper. Jumper ini tidak boleh ditancapkan pada stop kontak rumah kalian karena bisa konslet, dan MCB rumah kalian bisa trip alias orang Jawa bilang jeglek. Aksesoris lainnya adalah fitting steker, bentuknya seperti ini. Terserah kalian pilih yang mana, yang penting ada. Lalu siapkan beberapa lampu pijar dengan watt yang berbeda. Misalkan saya punya lampu pijar 5 watt, 10 watt, dan 25 watt. Kemudian silahkan kalian berkreasi sambil belajar. Ini adalah salah satu tips agar kalian bisa praktikum dari rumah. Tapi saya tidak mewajibkan ini. Bagi kalian yang berminat saja, silahkan dibuat, dan jika ada kesulitan silahkan didiskusikan via WA. Boleh japri, boleh WA di grup. Oke, pertanyaan yang paling penting, jika kalian bertanya, berapa budget yang dibutuhkan untuk membuat alat ini? Maka berikut adalah kisaran harga secara umum. Tentunya, harga ini murah ataupun mahal itu relatif. Yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua perangkat listrik di rumah kalian boleh dihubung seri. Yang paling aman untuk dihubung seri adalah semua peralatan yang bersifat beban resistif atau yang mengandung kawat penghambat, misal lampu pijar, setrika, solder, elemen pemanas, dan lain-lain. Yang kurang aman untuk dihubung seri adalah beban induktif. Beban induktif contohnya kipas angin, blender, bor, mixer, pompa, atau peralatan yang terbuat dari kumparan putar. Kalian boleh menghubung seri asalkan masih ada putaran. Jika putaran terlalu lambat atau tidak berputar sama sekali, maka ada resiko kumparan dapat terbakar. Hal ini karena energi listrik tidak bisa diubah ke energi gerak, sehingga energi listrik berubah menjadi energi panas, dan akhirnya kumparan terbakar karena tak mampu menahan panas. Kemudian yang tidak boleh untuk dihubung seri adalah beban kapasitif.
Hampir semua perangkat elektronik adalah beban kapasitif semisal charger HP, TV, VCD, tape, radio, lampu LED, lampu LHE, dan lain-lain. Sehingga alat listrik yang paling aman adalah lampu pijar. Selain murah, lampu pijar tidak akan rusak kalau dihubung seri. Oke adik-adik, sekian video dari saya. Jangan lupa bila ada hal yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan via WA, boleh di grup atau Japri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.